Suatu pengujian dengan cara membandingkan atau dugaan adanya tidak ada atau tidak adanya perbedaan antara yang signifikan terhadap nilai dua kelompok atau lebih. Metode Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih di bulan Syawal, maka saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobati yang aktif mengikuti di channel ini. Bagaimana yang sudah mudik, sudah merayakan Idul Fitri? Semoga kita bertambah iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambah kebajikan kita kepada sesama manusia. Good job. Itu di awal perkuliahan ini kita akan melihat presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di ranking yang keempat. Perlu saya luruskan di sini bahwasanya saya tidak memilih mengenai gender, apakah perempuan, apakah laki-laki. Kami hanya melihat, menilai dari tim kreatif di channel YouTube untuk mengambil presentasi yang terbaik sesuai yang diinginkan, standarisasi di dalam upload video di channel ini. Maaf bila presentasi tugas kuliahnya belum termasuk ke dalam channel ini, karena setelah kita nilai dan kita ranking, mungkin presentasi mahasiswa-mahasiswi belum saatnya untuk diupload, dan insya Allah di lain waktu dan kesempatan yang sama akan kita sesuaikan sesuai sama kebutuhan di channel YouTube. Itu mari kita dengarkan di awal di perkuliahan setelah libur 2 minggu ini, siapa yang berhak tugas presentasi kuliahnya menjadi project pilot di mata kuliah. Perkenalkan, nama saya adalah Hesni Yahya. Saya adalah mahasiswa Stay Sultan Syarif Hasim Siak dengan NIRM 1214-21-19-241. Baiklah, adanya video ini ialah dikarenakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Iwan Agus MPDI, yaitu mata kuliah statistik pendidikan yang berjudul pada bab 9 yang berjudul hipotesis komparatif. A. Pendahuluan. Dalam statistik terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Yang B. Pengertian hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah suatu pengujian dengan cara membandingkan atau dugaan adanya tidak ada atau tidak adanya perbedaan antara yang signifikan terhadap nilai dua kelompok atau lebih. Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Terdapat dua model komparatif, yaitu komparatif antara dua sampel dan komparatif lebih dari dua sampel. Komparasi K sampel. Selanjutnya, setiap model komparasi sampel dibagi menjadi dua, yaitu sampel yang berkorelasi dan sampel yang tidak berkorelasi, disebut dengan sampel independen.
Jadi pada hipotesis komparasi hanya sekedar membedakan dan tidak sama sekali memperhatikan hubungan antara variabel bila HO dalam pengujian diterima, maka nilai perbandingan dua sampel atau lebih dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. C. Komparatif dua sampel. Pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi dan independen dapat menggunakan statistik parameter dan non parametris. Terdapat 3 macam penggunaan. C. Komparatif dua sampel. Pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi dan independen dapat menggunakan statistik parameter dan non parametris. Terdapat 3 macam pengujian komparatif dua sampel, yaitu 1. Uji dua pihak, 2. Uji pihak kiri, 3. Uji pihak kanan. 1. Sampel berkorelasi. 1. Statistik parametris. 1. T-test. Statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio menggunakan t-test. B. Statistik non parametrik. 1. NC-Neimer test. Teknik statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk nominal atau diskrit. 2. Sig-test, itu uji tanda. Sig-test ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. Teknik ini dinamakan uji tanda atau sig-test karena data yang akan dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. 3. Wilcoxon match pairs test. Teknik ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda kalau dalam uji tanda besarnya selisih nilai angka dan positif dan negatif tidak diperhitungkan, sedangkan dalam uji Wilcoxon diperhitungkan. 2. Sampel independen atau tidak berkorelasi. Menguji hipotesis dua sampel independen adalah menguji kemampuan generalisasi rata-rata dua sampel yang tidak berkorelasi, misalnya perbandingan penghasilan petani dan nelayan, disiplin kerja pegawai negeri dan swasta. Teknik statistik t-test adalah merupakan teknik statistik parametris yang digunakan untuk menguji komparasi data atau interval. Sedangkan statistik non parametris yang dapat digunakan adalah median, test, mean, Whitney, Kolmogorov, Smirnov, Fisher exact, C kuadrat, test Ranworth, Wolfowitz. Statistik non parametris digunakan untuk menguji hipotesis bila datanya normal dan tidak normal. A. Statistik parametris. 1. T-test. Terdapat beberapa pertimbangan dengan memilih rumus t-test, yaitu A. Apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel independen atau tidak berkorelasi. Menguji hipotesis dua sampel independen adalah menguji kemampuan generalisasi rata-rata data dua sampel yang tidak berkorelasi. Misalnya perbandingan penghasilan pertanian dan nelayan, disiplin kerja pegawai negeri dan pegawai swasta. Teknik statistik t-test adalah merupakan teknik statistik parametris yang digunakan untuk menguji komparasi data, rasio atau interval. Sedangkan statistik non parametris yang dapat digunakan adalah median test, mean, Whitney, Kolmogorov, Smirnov, Fisher exact, C kuadrat, t-test. A. Statistik parametris. 1. T-test. Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test, yaitu A. Apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel t-test yang jumlahnya sama. B. Apakah varian data dari dua sampel itu homogen atau tidak. B. Statistik non parametris. 1. C kuadrat. 2. Sampel C kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. 2. Fisher exact probability test. Tes ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal atau sampel yang besar digunakan C kuadrat. 3.
Tes median. Tes median digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Pengujian ini didasarkan atas median dari sampel yang diambil secara random. Mann-Whitney atau U-test. U-test ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Terdapat dua rumus yang digunakan untuk pengujian digunakan dalam perhitungan. Karena akan digunakan untuk mengetahui harga U mana yang lebih kecil. Harga U yang lebih kecil tersebut yang digunakan untuk pengujian atau dan membandingkan dengan U tabel. 5. Tes Kolmogorov-Smirnov dua sampel. Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel distribusi frekuensi. Angka 6. Tes Runwald-Wolfowitz. Tes ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal dan disusun dalam bentuk run. Yang sekarang yang D, komparatif K-sampel. Komparatif K-sampel dilakukan pada sampel yang jumlahnya lebih dari 2 sampel atau misalnya 3, 4 atau sampai 10 kelompok sampel. Pengujian hipotesis komparatif K-sampel akan lebih efisien karena tidak harus memilih antara 2 sampel. 1. Sampel berkorelasi. A. Statistik parametris. 1. Analisis varians. Terdapat beberapa jenis analisis varians, yaitu analisis varians klasifikasi tunggal atau one way classification. Analisis varian merupakan teknik statistik parametris inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel secara serentak. Yang B, analisis varians klasifikasi ganda. Analisis varians klasifikasi ganda merupakan teknik statistik inferensial parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel atau K-sampel secara serempak bila setiap sampel terdiri atas 2 kategori atau lebih. B, statistik non parametris. 1. Chi kuadrat K-sampel. Chi kuadrat K-sampel digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel bila datanya berbentuk diskrit atau nominal. 2. Tes Cochrane. Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal dan frekuensi dikotomi. 3. Tes Friedman digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan related bila datanya berbentuk ordinal. Bila datanya berbentuk interval atau rasio, maka diubah ke dalam bentuk ordinal. 2. Sampel independen atau terpisah. A. Statistik parametris. 1. ANOVA 1 jalan klasifikasi tunggal, ANOVA 2 jalan klasifikasi ganda. B. Statistik non parametris. 1. Chi kuadrat. Chi kuadrat pada statistik parametris digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata 2 sampel independen yang setiap sampelnya terdapat beberapa kategori atau kelas. 2. Median extension atau perluasan median. Tes median digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median ke sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Dalam tes ini ukuran sampel tidak harus sama. Yang ketiga, analisis varian 1 jalan Kruskal-Walsh. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis K-sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Jika terdapat kesalahan itu mutlak dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.